Hai sobat makan, akhirnya webkomik One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Di awal scene kita diperlihatkan Amaimas dengan wujud warga sipil menghabisi lawan dengan serangan yang mematikan. Terlihat robot bahkan monster berserakan di bawahnya. Setelah menghabisi lawan yang ada di sana, Amaimas berkata, "Selain robot, bahkan ada monster di sekitarnya. Tapi bagaimana monster itu bertindak? Apakah sesuai dengan robot? Tidak, ini..." Belum selesai ngomong, tiba-tiba ia dipanggil oleh Neo Babli. "Hei, kau Amaimas bukan?" Mengetahui ada yang mengenalinya, Amaimas nampak panik. Lalu ia pun mengatakan bahwa bukan Amaimas. Ia juga mengaku sedang tersesat di jalur evakuasi. Namun Neo Babli tak begitu saja mempercayai Amaimas itu dengan berkata, "Aku melihatnya saat kau menirukan ke bentuk lain dan kau bertarung. Tidak mungkin warga sipil bisa tidak terluka di tempat seperti ini. Masih pura-pura menjadi manusia dengan perasaan yang mengendap. Dasar iblis busuk," kata mereka. Lalu Amaimas menjawab jika menemui monster, menanganinya memang hal yang wajar. Jadi Amaimas melakukannya. Namun Neo Babli tak peduli lagi dengan alasan Amaimas. Mereka langsung berlari untuk menyerangnya. "Neo Babli boys, mulailah serangan idola." Melihat Babli mulai menyerang, Amaimas hanya bisa pasrah saja sob. "Apa yang harus aku lakukan? Aku sudah tidak berhak membantah atau melawan mereka." Kemudian Amaimas berubah bentuk lagi dengan rambut gondrong. Ia pun mempersilahkan Neo Babli untuk membawanya pergi dan melakukan apa saja yang mereka mau. Tak berselang lama pukulan telak menghantam wajah Amaimas hingga jeleput. Lalu disusul dengan pukulan yang lain hingga terkapar dan tak mampu lagi untuk bangkit. Setelah selesai dengan pukulan membabi butanya, mereka berdiri mengelilingi Amaimas dan berkata, "Kenapa kau tidak memberontak?" Setelah itu mereka menolong Amaimas dan menanyakan kenapa Amaimas menjadi monster. Padahal Neo Babli ingin menjadi seperti dirinya, idola super. Lalu mereka bingung apa yang harus dilakukan. Kemudian ada yang menyarankan untuk membawanya ke rumah sakit dahulu. Saat membawa Amaimas, mereka berbincang-bincang satu dengan yang lainnya. "Kami mungkin sudah bertindak terlalu jauh. Kami secara teknis dikirim untuk memusnahkan robot. Tapi robot-robot itu menjadi diam. Kami bertemu beberapa dari mereka. Namun, pada akhirnya, mereka tidak pernah melepaskan satupun tembakan ke arah kami. Mereka hanya menghancurkan kota. Tidak, sepertinya mereka juga menembaki banyak pahlawan pro juga." Lalu mereka melihat ke arah robot yang hanya diam saja. Mereka mengasumsikan apakah robot itu kehabisan baterai. Sebenarnya Mimin bingung dengan tingkah Neo Babli ini. Tadi mereka menghajar Amaimas hingga babak belur dan tepar. Sekarang malah menolongnya. Aneh emang. Oke, kembali ke topik. Tak berselang lama mereka tiba-tiba berderik-derik seolah-olah mereka sedang dikendalikan dari jarak jauh. Semakin lama kesadaran mereka semakin menghilang. Lalu Amaimas yang terjatuh karena kejadian itu berkata, "Ada apa? Kau terlihat agak pucat. Apa kau baik-baik saja?" Dan Amaimas diserang oleh Neo Babli yang kehilangan kendali dengan sangat keras. Hal itu menyebabkan ia terlempar sangat jauh hingga menabrak tiang listrik hingga hancur dan bahkan sampai menjebol gedung di belakangnya. Ini tidak masuk akal. Tidak peduli mengapa mereka mulai menyerang lagi setelah mereka berhenti. Aku setara dengan monster level naga. Dan tulang rusukku hancur hanya dengan satu tendangan. Kekuatan penghancur mereka berada dalam dimensi yang sangat berbeda dari sebelumnya. Belum sempat mengamati situasi dengan jelas, para Babli melesat dengan sangat cepat untuk memberi serangan susulan dan serangan susulan menghantam dirinya yang membuatnya kembali melesat menabrak gedung-gedung hingga hancur lebur seperti tape. Setelah itu Amaimas membatalkan transformasinya. Situasinya telah berubah, membatalkan transformasi. Perubahan abnormal pada diri mereka, kehilangan kendali seolah-olah mereka telah berubah menjadi monster sepertiku. Aku mengasumsikan penyebabnya ada dalam setelan tempur itu. Berapa banyak total pahlawan Neo saat ini? Mengapa ini terjadi sekarang? Dengan semua robot dan monster di sekitar, aku curiga tidak hanya masyarakat, tetapi asosiasi pahlawan sendiri telah bergantung pada pahlawan Neo untuk menyelamatkan mereka dari semua ini.
Apakah ini tujuan mereka sejak awal? Kata Amaimas yang memasang badan dengan posisi bertarung. Shin pindah ke pahlawan tanpa busana yaitu Puri-Puri Prisoner. Terlihat ia berhasil mengalahkan semua musuh di area tersebut. Lalu para tahanan berkata kepada Puri-Puri, "Kecepatan musuh melambat jika tidak ada yang lain, bos. Benar-benar mengurangi jumlah mereka sendirian. Tapi suara pertarungan pasti tidak berhenti ya. Bos, ada yang lain muncul. Orang itu besar sekali." Kemudian salah satu dari mereka berkata kepada orang di atas, "Apa yang kau lihat? Turun ke sini." Orang itu tanpa ragu turun untuk menghampiri Puri-Puri CS. Dan ternyata mereka adalah kelompok sumo yang dipimpin oleh Neo Raiden. "Ah, halo. Kami adalah sekutu pemimpin Neo Raiden." Robot mulai mengubah arahnya karena pergeseran ini. Kami anggota regu Super Sumo berpikir kami akan mencoba berputar ke sisi lain untuk memotong rute pelarian musuh sambil mengejar mereka. Kami ingin menghancurkan robot-robot yang tersisa di kota menggunakan serangan penjepit dari dua sisi. Kami ingin kau melanjutkan kemajuan ke arah ini, kata anggota Raiden. Lalu Puri-Puri membalas, "Jadi, operasi sandwich cinta. Dengan strategi itu, begitu kita kehabisan musuh untuk saling bertabrakan, kita akan saling berpelukan secara fisik dalam pelukan yang manis. Dan bagiku, itu tidak terdengar buruk sama sekali. Katakan itu pada Raiden-chan." Kemudian anggota Raiden menghampiri pemimpinnya dan berkata, "Aku menjalin komunikasi. Itu adalah sekelompok narapidana yang dipimpin oleh seorang pria yang disebut tahanan Puri-Puri. Aku yakin yang menghentikan pasukan robot 2 km di depan." Lalu Raiden menjawab. Dia mengatakan sesuatu tentang berpelukan satu sama lain dalam perayaan pertempuran besar sesudahnya. Pasti dia dari semua orang. Tapi aku bersyukur ada yang bisa membantu. Ayo lakukan. Kata Raiden bersyukur ada pahlawan profesional yang membantunya. Sekarang pasukan sumo bersiap melancarkan serangannya ke arah para robot. Begitu juga dengan Puri-Puri CS. Perang besar pun akhirnya terjadi. Pasukan robot menembaki mereka. Namun dengan kelihayan mereka dapat menghindarinya dengan mudah. Sekarang waktunya membalas. Dengan serangan yang sangat dahsyat, pasukan robot akhirnya dapat dikalahkan dengan mudah. Satu persatu dari mereka mulai tumbang berserakan diiringi dengan kepulan debu. Kemenangan berpihak pada pahlawan. Setelah debu menghilang, terlihat keanehan pada Raiden CS. Mereka sekarang nampak seperti ada yang mengendalikan. Namun Puri-Puri CS belum menyadarinya karena terlalu senang dengan kemenangan ini. "Raiden-chan, kami menjatuhkan semua robot terakhir di area tersebut." Raiden, kata terakhir Puri-Puri sebelum ia diserang oleh Raiden yang menyebabkan ia berdarah. Setelah itu Raiden melancarkan serangan susulan dengan serangan gelombang telapak tangan beruntun yang membuat Puri-Puri patah tulang dan tak karuan. Melihat bosnya yang mengenaskan, para bawahan Puri-Puri sangat ketakutan. Lalu mereka berkata, "Bos, ada apa dengan si gendut ini?" Lalu mereka berkata kepada Raiden, "Apa yang ingin kau lakukan setelah kita menyetujui rencana yang kau buat?" "Tentu saja, terkadang kami juga ingin memukulnya, dan kepekaannya benar-benar kacau, dan kami membenci hampir semua hal tentang dia. Tapi bahkan kami bisa melihat dia penting sebagai seorang pahlawan. Kami telah menyaksikan kerjanya dari dekat. Tapi kau menyerangnya juga. Apa yang salah denganmu? Kotoran ayam macam apa yang melakukan hal seperti itu ketika seorang pria kelelahan? Tidak ada orang yang waras, itu sudah pasti. Jangan khawatir, bos. Kami akan menghancurkan orang ini untukmu," kata anggota Puri-Puri yang sudah menghormati bosnya. Namun Puri-Puri menyuruhnya untuk mundur dikarenakan ia menyadari bahwa Raiden CS telah berubah. "Oh, aku mengerti selama ini. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memusnahkan kami para narapidana. Aku kesal. Kau akan mati. Aku muak denganmu yang mengganggu kami," kata anggota Puri-Puri. Setelah itu tibalah pertarungan antara kubu Puri-Puri CS melawan Raiden CS. Namun belum sempat 10 detik, pasukan Puri-Puri CS sudah dipastikan akan tumbang. Shin pindah ke Genos yang menghancurkan markas Metal Neck untuk memasuki laboratoriumnya. Setelah berhasil masuk, Genos melihat makhluk dalam tabung yang sedang beregenerasi. Reaksi energi yang tidak normal. Mustahil untuk memperkirakan tingkat bencananya. Sebuah organisme yang sangat kuat sedang menyembuhkan dan beregenerasi. Apakah dia akan melepaskan sesuatu seperti itu ke dunia? Kata Genos.
Dan ternyata itu adalah Lord Boros yang diselamatkan oleh Metal Neck. Akhirnya Lord dari segala lore yang ditunggu-tunggu telah kembali. Setelah melihat makhluk itu dengan cermat, Genos berkata, aktivitas otak telah berhenti total. Apakah dia hanya makhluk hidup yang kehilangan kehendaknya dan dioperasikan sebagai senjata? Makhluk menyedihkan yang satu-satunya tujuan hidup adalah untuk bertarung sama seperti aku. Sekarang, aku akan mengakhiri penderitaanmu. Setelah itu Genos mengangkat tangannya untuk membakar makhluk di hadapannya. Namun hal itu malah memicu sistem pertahanan Metal Neck untuk menghancurkan penyusup dengan mengeluarkan 2 robot. Lalu Genos melihat 2 robot itu sambil bergumam. Ada 2 autopilot. Lalu yang asli juga tidak ada di sini. Anjir, salah tempat lagi gue. Kemudian ia teringat saat dirinya bertemu Metal Neck untuk menghancurkan meteor. Pahlawan tidak menggunakan nama asli mereka. Panggil aku dengan nama pahlawanku. Itu masuk akal, kata Metal Neck saat itu. Kembali ke Genos. Aku tahu dia adalah orang berbahaya. Mengapa aku membiarkan dia pergi begitu saja sampai sekarang? Apa yang menutupi penilaianku? Lalu terlintas di benaknya tentang Saitama. Saat membayangkan gurunya, robot pertahanan itu sudah menembak Genos. Untungnya Genos yang sekarang sudah sangat kuat dengan armor barunya, sehingga serangan robot itu tak ada apa-apa baginya. Bahkan ia juga berhasil mengalahkan 2 robot itu dengan sangat mudah. Namun Genos mulai bertindak aneh. Ia memukul wajahnya sendiri dengan keras dan berkata, aku tidak boleh menyalahkan tindakan Saitama Sensei atau siapapun. Hapus pikiran yang berisik ini, Genos. Lakukan saja yang harus kau lakukan sekarang, kata Genos yang berusaha menenangkan pikirannya. Ternyata pukulan itu memang disengaja, sob. Sekarang Genos terbang untuk mencari keberadaan Metal Neck yang asli. Aku akan menghilangkan yang harus aku hilangkan. Bunuh Metal Neck. Bunuh, bunuh, kata terakhir Genos sebelum scene berpindah. Kali ini pindah ke Essel dan anggotanya. Tuan Essel, distrik 2 hingga 8 sudah dibersihkan. Begitu pula area ini, kata anggotanya. Lalu Essel menanggapi, bagus. Apakah seluruh anggota sudah berkumpul? Aku akan melakukan absensi di sini. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuh. Belum menyelesaikan absensinya, anggotanya mulai bertingkah aneh seperti pada kasus Neo sebelumnya. Untungnya Essel segera menyadari sesuatu. Ia langsung menyuruh melepaskan setelan tempur karena mengeluarkan suara yang aneh. Bagaimanapun, itu adalah senjata perang yang selaras dengan sistem saraf pemakainya. Ini akan menjadi berita buruk jika ada yang salah dengan... Tiba-tiba Essel diserang oleh anggotanya sendiri. Essel berteriak apa yang mereka lakukan, namun mereka mengabaikan apa yang dikatakan Essel. Di sini Essel hanya bisa menghindari dan menjauh dari anggotanya, dikarenakan ia tak ingin melukai mereka. Mereka tidak bisa mendengarku. Mereka tidak sadar apakah pakaian itu mengambil alih sistem saraf mereka atau semacamnya. Jika itu hanya kerusakan, mereka tidak akan menyerangku. Mereka adalah sekutuku, dan kami saling percaya sepenuhnya. Ini bukanlah suatu kebetulan. Tidak mungkin. Apakah Neo merencanakan ini? Tidak ada gunanya. Pikiranku tidak bisa mengikuti. Aku harus lari. Tapi, kenapa aku masih memegang kendali? Aku memodifikasi setelan tempur sesuai spesifikasiku sendiri. Apakah itu yang membuatku menghindari hal ini? Berhenti, Hunter. Aku ini Essel. Hentikan ini. Scene pindah ke Blue. Ia terlihat kelelahan karena bertarung melawan robot sendirian. Di sini juga sunyi. Semuanya sudah dibersihkan. Bahkan di tengah-tengah kekacauan ini, terkadang muncul area seperti ini yang membuat seolah-olah sudah berakhir. Seolah badai dengan kehendaknya sendiri telah berlalu. Lalu Blue merasakan sesuatu yang tak jauh darinya. Ia pun segera menuju ke lokasi itu. Dan anehnya, para robot berjatuhan dari langit dengan keadaan hancur lebur seperti tape. Debu dari langit? Tidak, ini adalah bagian musuh. Di sini ada yang bertarung. Tapi bahkan lensa kecepatanku yang sudah ditingkatkan pun tidak bisa menguncinya. Dan mengikuti suaranya tidaklah cukup cepat. Aku tidak bisa melihatnya. Di bawahku, di belakangku, kata Blue. Emang ngeri sih di daerah ini, seperti hujan robot yang tak terhitung jumlahnya. Orang macam apa yang bisa melakukan semua ini sendirian?
Tak berselang lama orang itu muncul di depan Blue dengan mengepalkan tangannya. Dan benar saja sob, orang itu adalah pahlawan gundul pelontos kepala kinclong berjubah yang telah kita nanti-nantikan kehadirannya. Melihat pukulan akan mengenai Blue, Saitama nampak panik. Ia pun segera menarik pukulannya. Meskipun begitu, efek tabrakannya membuat Blue terhempas sangat keras hingga menabrak sebuah bangunan. Terlihat setelan tempurnya juga mengeluarkan kilatan listrik. Apakah itu menandakan setelan tempurnya menjadi rusak? Namun tak bisa dipungkiri sob, sekelas pahlawan kelas atas Blue dengan setelan tempurnya tidak bisa mengimbangi tabrakan dari Saitama. Emang ngeri sih si botak ini. Ia pun masih sempat berdiri di saat Blue tergeletak. Namun dengan tergeletaknya Blue ini, tiba-tiba scene pun berakhir. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika chapter terbarunya sudah rilis. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten. Dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.